perbaikan, baik itu musyawarah, baik itu debat, gotong royong. Tetapi saya maklum mungkin ada kesibukan sendiri ataupun pekerjaan yang lain. Tapi semua juga orang itu sibuk kalau tidak disempatkan. Kalau tidak disempatkan, semua itu orangnya berusaha sibuk. Padahal kadang-kadang di rumah paling main HP. Kami mengajak hati tidak bosan-bosan untuk selalu sholat berjamaah di masjid dan selalu mengajak untuk pengajian-pengajian. Itulah artinya untuk memakmurkan masjid. Sebenarnya warga RT 06 ini ya boleh dikatakan agamis, hampir 80% ya paham agama. Apa salahnya? Artinya kita ini kalau ada kesempatan waktu ya, daripada artinya nongkrong di rumah. Kalau di rumah kan ada masjid, fungsi masjid ini adalah untuk sholat berjamaah gitu. Kan dibuat masjid ini untuk selalu orang itu saling mengenal. Berangkat dari masjid ini adalah asal dia kenal, tidak tahu satu persatunya, karena sering berjamaah artinya langsung jadi tahu, jadi kenal. Itulah keuntungan fungsi daripada sholat berjamaah. Pun sebenarnya tidak ada paksaan ya. Karena saya sendiri melihat ya agak sedih ya, maghrib bisa apalagi sholat subuh berasar ya, maghrib sekarang berkurang. Paling satu baris itu pun sama anak-anak yang belum ahli, yang belum paham masalah najis dan apa ya, itu sudah berkurang. Dalam hati saya ini ada kemana orang ini banyak masyarakat berbatang boleh ini. Oh, sholatnya masing-masing di rumah gitu kan. Itu fungsinya tidak hanya untuk mengajak, untuk kemakmuran masjid. Tidak ada salahnya ya. Itu juga mengajak orang itu supaya kumpul dalam masjid juga dan untuk pengajian paling banyak ya. Tapi saya juga sadar ya, tadi pun punya kesibukan masing-masing dan punya kesibukan masing-masing. Nah, untuk kesempatan ini saya selalu berpikir, mumpung artinya ada musyawarah ya, dan disaksikan dengan orang-orang di yang sepuh-sepuh ini ya, mulai malam ini, detik ini, hari ini ya, saya mau mengundurkan diri jadi TKR. Kenapa? Supaya ada generasi terus. Jangan ini itu saja, ya kan? Mesti orang itu ada kebatasannya kan? Gitu. Artinya supaya ada yang mulai muncul, saling muncul artinya untuk memimpin masjid, gitu. Kurang lebih saya udah 15 tahun kayak dari PKM, makanya dari itu ya, mulai malam ini saya mengundurkan diri dari PKM supaya ada gantinya, yang mudah-mudah banyak yang paham masalah agama banyak ya, gitu, supaya ada perubahan setiap waktu dan detik, setiap minggu, bulan, tahun itu harus ada perubahan gitu. Mungkin kalau manusia ada bosannya,
Tapi ya, selama saya menjadi BKN, mestinya sebagai manusia biasa mempunyai kesalahan, khilafan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik yang kecil maupun yang besar. Kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Allah untuk pembukaan pintu maaf untuk saya, gitu. Supaya ada kemajuan, dan ada bentuk struktur pengurusan ini. Ya. Kayaknya yang muda-muda yang paham anggaran ini bermunculan juga untuk jadi pemimpin. Pemimpin itu bukan tua orangnya, tapi ilmunya yang luar gitu tuh, yang paham. Kalau saya maksudnya tidak paham, Dan nanti kalau ada calon atau pengganti BKN, kami mohon maaf ya, dan kami pun selalu mengajak untuk bersama-sama mengamalkan masjid ya. Karena masjid ini saya juga maklum ya, dekat jalan selalu kotor, selalu setiap jam walaupun disambut tetap namanya dibujuk kotor. Tapi kalau nggak ada yang ngurus, nggak ada yang nyapu sama sekali, lama-lama debunya tebal. Pengen saya orang banyak yang gengsi ya, nyapu masih diisi, lalu dikatakan tadi Ustaz Abdul Rahman itu, ya, itu adalah makan mas kawin nanti di akhirat. Ini diisi, nyapu masih diisi. Saya itu walaupun dikaget ya, nggak malu-malu ya, tiap Jumat bersih, tiap malam paku ya. Misalnya saya sapuin sampai gitu tuh, supaya menambah ahlinya mencontohkan dengan kelakuan saya. Tetapi ada dicontohkan yang baik-baik itu malah nonton ya, terus bersih kita. Jangan gitu. Kita berbuat amal, berbuat kebaikan. Wastabiqul khairat. Gitu. Ini nyampung aja BGC, padahal itu cerengan akhirat umum pahalanya luar biasa, ya. Karena tidak ditambahkan aja, kalau ditambahkan pasti berebut untuk cari amal. Itu rahasia Allah. Ya. Maka dari itu kami masjid ini bukan punya sesepuh, bukan punya BKN, bukan punya PRT, bukan. Masjid ini adalah punya orang muslim, muslimin. Maka kita sama-sama merawat, ya, sama-sama merawatnya begitu. Apapun kalau tidak dirawat, lama-lama merapuh, lama-lama akan kotor. Ya, walaupun mewah, tempat kudu ya, kudu mewah termasuknya berarti. Tetapi waktu dibersihkan, tiap Jumat, tiap apa yang tetap bergerak. Artinya luput susah. Jadi penting melakukan itu dibersihkan. Ya, karena kami dari bosan mengajak pada semua masyarakat ya untuk sama-sama menjaga masjid ini. Ya. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada hati bapak-bapak semuanya. Kami mohon maaf. Jadi kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Jafari yang telah memberikan sambutannya dan juga masukan-masukan untuk warga masyarakat lingkungan Bapak. Memang benar adanya jadi
masjid ini bukan milik siapa-siapa, bukan milik PKL, bukan milik tokoh masyarakat, apalagi ada jadi masjid ini milik kita bersama, dan paling utama yaitu umat Islam. Jadi karena berhubung masjid ini ada di wilayah lingkungan kita, di lingkungan masyarakat, paling tidaknya kita selaku masyarakat peduli dengan masjid, peduli dengan kebersihannya, peduli dengan kenyamanannya, peduli semuanya. Jadi karena masjid ini adanya di wilayah lingkungan kita. Nah, mudah-mudahan walaupun masjid kita kotor, apabila ada tamu yang mau sholat masjidnya kotor dan tetap yang malu juga masyarakat. Jadi kalaupun ada yang bersihkan, yaitu Jumat, kadang-kadang ada yang biasa ada, mungkin itu mereka tidak ada halangan, dan juga yang pertama setiap hari Jumatnya. Dan mengikat acara yang berikutnya, yaitu membutuhkan kepengurusan DKM, mengingat tadi beberapa Januari sudah pada malam hari ini resmi mengundurkan diri dari ketua DKM. Karena DKM ini hanya ada sekretaris, ada bendahara, dan juga yang membersihkan itu setiap Jumatnya ada Bapak Hendy dan juga Saudara Sabi. Ya, jadi hanya itu. Jadi tidak mempunyai ketua DKM atau kepala kepengurusan. Jadi pada malam hari ini siapapun nanti yang akan menjadi ketua DKM, kalau memang itu mau ditutup, yang penting semuanya masuk dulu semua. Kita lihat absennya. Nah, yang ada di luar kami harap semuanya untuk masuk ke dalam dulu semua. Karena kita yang ada di sini hanya 24 orang dari 80 undangan yang hadir ada 24. Ya, kami harap semuanya untuk masuk ke dalam. Siapapun nanti yang akan menjadi ketua, silakan untuk menjabat sebagai ketua DKM di Masjid Al-Hidayah. Pak, silakan masuk dulu Pak, yang di luar Pak. Ini ada 24 orang ya. Untuk 24 orang ini ya kalau bisa, karena masjid kita sementara ini tidak ada ketuanya. Jadi kalau memang tidak ada ketuanya, jadi nanti siapa yang mau. Jadi kami berharap siapapun nanti yang jadi ketua DKM itu harus dulu. Untuk pembentukan kepengurusan DKM Masjid Al-Hidayah ini yang akan dibantu oleh Bapak Budan Abdul Rahman. Bapak Abdul Rahman buat berbentuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita semuanya melaksanakan. Kalau ada memilih, ya kalau ada memilih dari masyarakat, dari kita untuk menjadi ketua DKM, ya kalau tidak ada maka wajib menunjuk salah satu. Paham ya? Ya paham ya? Kalau ada yang dipilih silakan dipilih. Kalau tidak ada maka wajib akan ditunjuk, harus tidak mau harus mau. Ya wajib hukumnya, hukumnya. Ya, ya. Seperti begini. Ketika negara chaos, gitu ya kan? Ketika negara chaos, gitu, maka negara wajib diambil alih oleh militer. Wajib itu, wajib. Di fikihnya begitu. Ya, awas ulang lagi. Ketika negara chaos, ya acak-acakan merenggut obat, maka wajib diambil alih negara tersebut oleh militer. Nah, untuk sementara diambil alih oleh militer. Untuk keamanan. Nah, setelah nanti rada aman, maka militer tersebut akan menyerahkan kepada rakyatnya gitu. Ya, mungkin bersamanya begitu ketika di masjid ini udah chaos gitu ya. Karena ya kekurangan kita semua gitu kan, kita semua, maka diambil alih wajib oleh pemerintah setempat yaitu PRT. Maka nanti kalau tidak ada yang pilih, maka nanti wajib PRT menunjuk dari salah satu kita semuanya, itu harus mau gitu ya, harus mau. Kalau tidak mau berarti bagaimana? Dikasih sanksi nanti. Kalau ada apa-apa jangan dihadiri sama PRT ya. Umpamanya Halim ditunjuk nih jadi ketua DKM, nggak mau, udah di blacklist. Kalau bisa Halim keluar dari RT 06 02 gitu bila perlu. Jalannya, iya itu Pak, terus daripada orang banyak gitu. Ya, umpamanya Kang Ulin ditunjuk oleh RT maka wajib harus mau gitu. Ning fikih kok ten fikih ya. Ya. Ning kok ten fikih kok. Ya, gitu. Untuk memulai kita memilihlah kita ya. Ya, silakan bagaimana caranya? Diserahkan kepada forum masyarakat. Ya, bagaimana untuk memilih ini? Ya. Ya, terserah. Ya, terserah. Berikut, ayo dari suara yang lainnya. Mau ditunjuk langsung, ayo enggak memilih dulu lah, dulu siapa kira-kira ini, ya. Ya, mohon maaf ini ya, mohon maaf untuk kedua KM, artinya ya sedikit banyaknya harus pernah mengecam di pondok pesantren gitu, ya. Ya, sedikit banyaknya harus mengenyam pendidikan pesantren gitu, ya. Ya. Kecuali wakil nggak masalah gitu. Ya silakan. Ayo masyarakat telepon. Ayo kemana? Ya. Belum. Ah? Ya yang calon pertama Ulil, Kang Ulil. Ulil. Ya. Calon yang kedua siapa? Mana Muiz orangnya? Yang Muiz harus masuk Muiz. Ya, daripada nanti nggak ada yang mau ditunjuk langsung sama PRT harus mau. Mending memilih. Ya. Muiz mana Muiz orangnya?
Masuk, Wes. Ini mantunya anu ya, mantunya sini. Ibu Haji Sundari ya. Ya. Yang ketiga lagi siapa lagi? Asima. Ali sudah bendahara Ali. Ada anu Mang Khalid ya. Boleh. Khalid ya. Ayo. Pertama Kang Mulid, kedua Kang Muiz, ketiga Kang Khalid. Ya, satu lagi siapa lagi? Ya. Hah? Tiga cukup? Ya. Ya. Gua sisi ngomongnya ada beberapa yang kurung jadi deh. Mau ada rumah? Kan pemilihnya ini cuma 21 orang. Ya. Nah, semua. Ya. Kami 3. Ya. Yang 3 kan udah pilih. Ya. Nah, itu 3 aja pilih sekarang. Oh, iya. Iya. Ya, Bang, ini saya sarankan lagi kepada masyarakat forum. Sudahkah cukup hanya 3 orang? Ya 3 kali nih ya. Iya. Karena kali tidak ada cukup nyari lagi nih. Sudahkah cukup 3 orang? Sudahkah 3 cukup orang? 3 orang. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya dipilih langsung pakai kertas apa langsung tunjuk? Kita ngacung. Ya terserah. Bagusnya kertas. Ya siap. Ya kertas. Terus tulis baik jenis satu ketiga Ya perlu sementara menulis atau menunjuk siapa ketua rekamnya, artinya supaya kita lebih mengerti lagi mendalam. Kita yang memilih, bukan berarti harus memilih terus meninggalkan. Namanya ya itu mah nggak memilih teman. Ya kita harus memilih, kita harus membantu gitu, memperjuangkan bersama. Ya gitu. Kayak di presiden itu presiden memilih kabinet, lah kabinet itu yang membantu gitu. Yang di luar ada nggak? Ya, kabinetnya itu yang membantu, menteri-menterinya itu. Ya. Yang di luar ada nggak? Ya, yang keluar ada nggak itu?
Ya sekali lagi ya, awas yang memilih itu yang membantu nantinya ya, yang memilih yang membantu, insya Allah. Ya bila perlu nih ya, ini kan yang kumpul di sini nih ada. Bila perlu, kalau diperlukan gitu ya, ada semacam ada satu orang gitu ya, entah bendahara entah sekretaris mendatangi warga satu-satu gitu. Ini calonnya 3, silakan yang memilih, ini memilih gitu. Bila perlu ya, untuk kepuasan di masyarakat gitu bila perlu. Kalau tidak perlu ya nggak masalah, karena yang kita kumpul ini sudah mewakili gitu ya, sudah mewakili masyarakat yang nggak hadir ya. Ya kalau disalahkan, lah salahnya udah hadir kalau baik wakili kalau dia itu biasanya rewel gitu ya. Gue gitu orang diajak musyawarah orang diundang orang takut di barang wis ditunjuk dia marah ngomong apa gitu ajak musyawarah gitu. Oh, setuju lah kita mah lah dia apa itu apa ya. Ya harus ingat ya, ingat yang memilih itu yang harus bertanggung jawab nantinya. Artinya bertanggung jawabannya membantu. Ya, membantu DKM. Ya begini, adanya satu negara ya, karena ada kepala negara, adanya kepala negara, adanya rakyat. Tidak akan terbentuk suatu negara kalau tidak adanya kepala negara. Tidak ada kepala negara kalau tidak ada rakyat gitu. Wes paham barangnya, wes paham. Cuma ya kuat. Ya. Kalau dipilih kalau RT mesawan dia pada milih. Kalau dipilih para RT mesawan dia pada. Bapak Tito ketua pemuda kan ya? Ya. Anu diumaikan, anu. Coba lawan anu disusul di sini. Hadir karena ya sedikit banyaknya mewakili lah kan. Coba orang Ubar dipanggil dong kerja Bapak Pepen wakil RW kan kerja mana gitu wakil RW bukan gilir doang bukan ada RW sibuk bukan ya. Awas ini di video kan dia, engkau lamun ditunjuk apa dipilih DKM terus orang berjalan, lagi itu tinggal nyalakan ansih paling ini baik ya, iyalah kan, salah kan, ya, wes, anu laporan berarti, anu juga pengajian sepi, Kang Hariri tak cecar lah, Kang Hariri tak cecar, ya, terus orang baik gitu, bukanlah pengajian sepi, Kang Hariri tak cecar kan, sepi, korban sepi mengenai lagi kan mengenai degan. Kalau milih itu kate, kalau milih, kalau kosong kosong isi. Dari 26 yang hadir, pada malam hari ini 3 calon, yaitu Saudara Ulin Noha
Bapak Muizuddin dan juga Saudara Habib. Dari 26 yang memilih 23. Untuk nomor 1 oleh Saudara Ulin Nuha mendapatkan suara 17 suara. Untuk nomor 2 Bapak Muizuddin mendapatkan 4 suara. Kalau untuk nomor 3 Saudara Halim mendapatkan 2 suara. Jadi suara terbanyak yaitu Saudara Ulin Nuha. Untuk itu kepada Saudara Ulin Nuha untuk menjadi ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Setuju? Ya, alhamdulillah. Kita tinggal nanti humas, untuk humas dan juga seksi peralatan. Ini masjid ini harus ada, karena yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan peralatan seperti lampu mati, sapu, helm dan lain sebagainya, itu tugasnya peralatan. Kalau kebersihan, jadi untuk melaporkan ke ketua ataupun ke bendahara untuk pembelian dan lain sebagainya, yaitu seksi peralatan. Dan juga untuk umat yang berhubungan dengan masyarakat. Monggo kepada ketua terpilih itu